Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video pembahasan soal 5 soal yang tadi ya. Nah, untuk soal yang pertama kan tadi udah dikerjain, 2 juga udah, 3 baru 3/4. Tapi nggak apa-apa, nih ibu kerjain lagi, barangkali masih ada yang nggak ngerti. Tadi kan soalnya itu jika X sama dengan 16, terus Y-nya sama dengan 216, maka nilai dari X pangkat min 3/2 dikali akar pangkat 3 dari Y kuadrat per Y pangkat 1/3 dikurang X pangkat setengah. Nah, untuk yang X substitusi si 16 nya, berarti 16 pangkat min 3/2 dikali, ini kan Y nya jadi Y pangkat 2/3 ya, sesuai dengan sifat. Ini jadi Y pangkat 2/3, Y nya nanti aja kita substitusi, terus per Y nya tadi 216 pangkat 1/3 dikurang X 16 pangkat setengah. Lalu 16 itu kan 4 pangkat 2, ganti 4 pangkat 2 dipangkatkan dengan min 3/2 kali Y nya tadi 216 itu 6 pangkat 3 dipangkatin 2/3, lalu dibagi dengan 6 pangkat 3 pangkat 1/3 dikurang 16 itu 4 pangkat 2 dipangkatin setengah. Nah, jadi hasilnya karena dia punya pangkat dipangkatkan. Ingat ya, sifat-sifat yang dipakai di sini. Sifat-sifat yang kepakai di sini adalah akar pangkat P. Misal di sini A pangkat Q, berarti bakal jadi A pangkat Q per P. Lalu A pangkat P dipangkatin Q, berarti A pangkat P kali Q. Nah, itu sifat-sifat yang kepakai di nomor 1 ini. Lanjut, berarti yang ini pangkatnya tinggal dikali kan, 2 dikali min 3/2 kan, ini coret nanti, hasilnya tinggal 4 pangkat min 3 dikali 6 pangkat 3 dipangkatin 2/3, berarti ini coret juga, sisa 6 pangkat 2. Dibagilah lagi dengan 6 pangkat 3 dipangkatin 1/3, berarti dikali lagi tuh si pangkatnya, ini coret. Nah, ini juga coret, sehingga hasilnya adalah 6 dikurang 4. Loh, kok itu warna ungu? Baru tuh, ganti. Lanjut, berarti 4 pangkat min 3 itu jadinya 1 per, itu nanti aja ya, nggak usah diganti dulu. 4 pangkat min 3 dikali 6 pangkat 2 kan 36, dibagi dengan 6 kurang 4 itu 2. Nah, lanjut, sini 2, 36 bagi 2 itu 18, sehingga hasilnya, oh ya, satu sifat lagi, kalau misalnya ada A pangkat min P, berarti 1 per A pangkat P, karena disitu kan 4 pangkat min 3, berarti 1 per 4 pangkat 3 dikalilah dengan 18, sehingga 18 per 4 pangkat 3 itu adalah 64, sama-sama dibagi dengan 2. Kalau dibagi 2, ini 9, ini 32, sehingga hasilnya adalah 9 per 32. Jawabannya tadi itu B kalau nggak salah. Oke, teman-teman paham ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu tadi soalnya adalah nilai 1 min X dari yang memenuhi persamaan akar 27 pangkat 3 min X sama dengan 9 dikali 3 pangkat 1 min 2X. Yang ditanya adalah 1 min X itu berapa sih gitu. Nah, artinya kita cari X-nya dulu buat menentukan 1 min X. Cari X-nya dari persamaan ini tadi. Gitu. Nah, untuk penyelesaiannya gimana? Berarti kita cari bilangan pokok yang inilah ya, pokoknya yang seragam gitu. Di 27 itu bisa menjadi berapa pangkat berapa, 9 itu berapa pangkat berapa. Dan ini kan udah kelihatan nih. Oh, di sini ada 3. Berarti jadikan dia dalam bentuk 3 pangkat kalau bisa. Nah, 27 itu adalah 3 pangkat 3, tapi sebelum ke situ mending kita ganti dulu akar 27 pangkat 3 min X itu adalah 27 pangkat 3 min X per 2 gitu. Di sini ini sebenarnya ada 2, cuman nggak pernah ditulis. Jadi akar biasa itu
pangkatnya pasti 2. Sama dengan 9 itu 3 pangkat 2 kali dengan 3 pangkat 1 min 2x. Lalu 27 itu tadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dipangkatin dengan 3 min x per 2 sama dengan, nah di sini ada sifat lagi. Kita tambah lagi di sini. Kalau kita punya A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P tambah Q. Makanya di sini bakal jadi 3 pangkat 2 ditambah 1 min 2x gitu. Sehingga hasilnya di sini bakal jadi 3 pangkat 3 kali 3 min x per 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 1 itu 3, di sini min 2x. Oh, ternyata ada yang bisa. Nah, gini, hasil persamaannya adalah 3 kali 3 min x berarti jadi 9 min 3x per 2 sama dengan 3 min 2x. Lalu si 2 itu kali ke sini, kali silang. Nah, hasilnya menjadi 9 dikurang 3x sama dengan 6. 2 kali 6, 2 kali ketiga 6, 2 kali ke min 2x min 4x. Supaya nggak negatif, min 4x nya pindah ke kiri aja, berarti jadi positif 4x min 3x sama dengan 6 dikurang 9. Hasilnya x sama dengan min 3. Nah, karena tadi yang ditanyakan itu adalah 1 min x, maka x nya tadi kita udah dapat min 3. 1 dikurang min 3, hasilnya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 itu jawabannya adalah yang E. Untuk yang quiz tadi ya, jawabannya yang E gitu. Nah, paham ya? Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 5x dipangkatin 2x tambah 5 sama dengan x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 2x tambah 5. Himpunan penyelesaiannya itu apa aja? Nah, ini kita pakai sifat yang 3 tadi. Sifatnya apa aja? Sifatnya yang pertama adalah yang fx sama dengan gx gitu. Kita pakai sifat yang ketujuh ya, gunakan ini, kita buat catatan kecil. Gunakan sifat 7, bukan sifat ya, bentuk persamaan ya, bentuk persamaan ketujuh, bentuk persamaan ke-7 di YouTube. Nah, jangan lupa lihat YouTube-nya. Lanjut, berarti ada 3 langkah kalau yang sesuai di YouTube ya. Langkah pertama itu adalah fx sama dengan gx. Langkah kedua itu fx sama dengan min gx. Nah, di sini syarat hx-nya harus genap. Hx bilangan genap. Nah, ini syaratnya. Terus untuk langkah ketiganya adalah hx-nya sama dengan 0. Hx sama dengan 0 dengan syaratnya adalah si fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Oke, kita coba nih. Untuk yang pertama, fx sama dengan gx, berarti kita tulis dulu fx yang mana, gx yang mana, hx yang mana. Ini fx, ini gx, udah pasti beda kan. Nah, ini si hx-nya. Lanjut ke langkahnya, berarti di sini lanjut aja deh, di sini x kuadrat min 5x sama dengan gx-nya itu x kuadrat ditambah 3. Nah, x kuadrat di kiri juga ada x kuadrat, otomatis bakal habis. Atau kalau mau pindah aja x kuadrat pindah ke kiri kan bakal jadi x kuadrat kurang x kuadrat, habis juga. Lalu sisanya min 5x sama dengan 3. X-nya ketemulah min 3 per 5. Ingat, jangan kebalik. Nah, X-nya min 3 per 5 itu nggak ada syarat apapun. Berarti kalau nggak ada syarat apapun, si min 3 per 5 itu masuk ke himpunan penyelesaian. Lanjut ke fx sama dengan min gx. Fx-nya itu adalah x kuadrat min 5x sama dengan min buka kurung x kuadrat ditambah 3. Berarti di sini x kuadrat min 5x sama dengan min x kuadrat min 3. Min x sebelah kanan, pindah ke kiri. Jadi 2x kuadrat min 5x mah tetap min 3 pindah ke kiri jadi plus
3 sama dengan 0. Nah tadi yang nggak bisa faktorin, 2-nya pindahin aja ke 3 dikali, sehingga hasilnya adalah x kuadrat min 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah ini faktorin. Oh tadi ketemu hasilnya kok 3 sih di sini? Kan 2 kali 3 6 ya. Ini 6. Itu harusnya 6. Cari dua angka yang dikali hasilnya 6 dan dua angka tadi kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Ketemulah tadi kok itu x kuadrat x. Ini x ketemu tadi min 3 dan min 2. Nah, belum selesai. Si 2 tadi kan kita kali nih ke belakang. Nah, 2 itu kita bagi, harus wajib kita bagi ke sini. Nah, masing-masing dibagi dengan angka yang kita kali tadi, si 2 tadi. Berarti kalau misal angka di sini 3, ya udah nanti di sini dibagi 3, sini juga bagi 3 gitu. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan 3/2 atau x sama dengan 1. Kan 2/2 1. Nah, diperoleh tuh 2x. Kita coba ke hx-nya. Hx-nya harus bilangan genap. Hx-nya itu tadi adalah 2x tambah 5. Berarti ini kita substitusi ke hx, ini kita substitusi ke hx. Hx-nya adalah 2x plus 5. Ini juga hx-nya katanya tadi 2x plus 5. Nah, berarti kalau h1, 1 ini ya, kita substitusi. Berarti 2 kali 1 ditambah 5. Hasilnya 2 tambah 5, 7. Nah, bilangan genap gak? Enggak, ini adalah bilangan ganjil. Ganjil, berarti si x sama dengan 1 ini tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Jadi itu nggak usah dimasukin ke himpunan penyelesaian. Lanjut ke hx-nya sama dengan 3/2. Kalau x-nya diganti 3/2. Berarti h 3/2 sama dengan 2 dikali 3/2 ditambah 5. 2 kali 3/2 berarti main coret-coret lagi. Ini coret, coret, berarti tinggal 3. 3 ditambah 5 itu adalah 8. Oh, 8 bilangan genap, Bu. Benar, 8 adalah bilangan genap. Sehingga untuk 2x ini, x sama dengan 3/2 dan x sama dengan 1, yang hanya memenuhi ke himpunan penyelesaian adalah yang ini. Setelah yang kita substitusi ke himpunan penyelesaian nanti. Berarti udah dapat 2 ya, 1 dan 2. Lanjut ke syarat ketiga. Hx-nya sama dengan 0. Hx itu tadi si 2x tambah 5. 2x tambah 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 5, x sama dengan min 5/2. Tetap harus kita uji ke fx dan gx. Fx-nya tadi adalah x kuadrat min 5x, sedangkan gx-nya itu tadi adalah x kuadrat ditambah 3. Nah, kita substitusi. Kalau x-nya sama dengan min 5/2, berarti fx-nya berapa? 5/2 sama dengan, nah, min 5/2 dipangkatin 2, berarti bakal jadi 25/4. Karena min 5 kali min 5 itu 25, 2 kali 2 4. Dikurang 5 dikali min 5/2. Hasilnya adalah 25/4 ditambah 25/2. Pasti nggak sama dengan 0 kan? Hasilnya berarti kalau disamakan penyebutnya ini jadi 50/4, 75/4. Nah, pokoknya samain penyebut aja nanti ya. Jawabannya 75/4. Oh, tidak sama dengan 0, Bu. Benar. Ini tidak sama dengan 0. Tetap harus diuji di dua-duanya. Kalau salah satu aja yang memenuhi, berarti maksudnya di sini hasilnya tidak sama dengan 0. Ternyata pas kalian substitusi ke gx-nya, oh sama dengan 0, Bu. Berarti si x sama dengan min 5/2 itu tidak memenuhi ya, tetap tidak memenuhi. Salah satu aja yang menyalahkan syaratnya, berarti dia nggak memenuhi. Nah, sekarang kita coba untuk yang gx-nya. Berarti g min 5/2 sama dengan min 5/2 pangkat 2, berarti 25/4 ditambah 3. 3 itu 12/4, berarti 25 tambah 12 itu 37/4. Oh, ternyata nggak sama dengan 0 juga. Ini nggak sama dengan 0, Bu, gitu. Oke, berarti si ini adalah merupakan himpunan penyelesaiannya juga, sehingga himpunan penyelesaiannya ada sebanyak 3. Himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang terkecil. Min 3/5 sama min 5/2 kecilan mana?
kekecilan min 5/2. Oke, min 5/2 lebih kecil karena itu min 2,5, sedangkan min 3/5 itu 0 komaan. Min 3/5 dan 3/2. Inilah himpunan penyelesaian. Ini di opsinya itu apa ya tadi? Kita lihat dulu opsinya yang C. Paham ya? Nanti Ibu kirim juga nih fotonya. Lanjut ya ke nomor 4. Soal nomor 4 itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 1, x kuadrat min 1 dipangkatkan dengan x kuadrat plus 1 sama dengan x kuadrat min 1 pangkat 2x kuadrat min 3. Adalah himpunan penyelesaiannya lagi nih. HP-nya berapa? Gunakan bentuk persamaan eksponen yang ke-8 di YouTube ya, ingat di YouTube. Oke, yang belum nonton YouTube, ayo loh, berarti minggu kemarin nggak belajar. Berarti ini sebagai fx-nya, si fx-nya yang sama ya. Ini gx dan ini hx. Nah, di sini ada 4 langkah. Kalau untuk pakai bentuk persamaan eksponen yang ke-8 itu ada 4 langkah. Langkah pertama, cari gx sama dengan hx. Ini tanpa ada syarat apapun. Nanti langkah kedua, fx sama dengan 1. Ini juga nggak ada syarat apapun. Lalu yang ketiga itu fx sama dengan min 1. Di sini ada syarat. Syaratnya si gx dan hx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Sama-sama ganjil atau genap. Sama-sama genap ya. Jadi gx-nya harus, kalau misalnya gx-nya ganjil berarti hx-nya harus ganjil. Gx-nya genap berarti hx-nya juga harus genap. Dan yang terakhir itu langkahnya adalah fx sama dengan 0. Nah, ini syaratnya gx dan hx-nya, gx dan hx harus positif, berarti lebih besar dari 0 gitu. Harus positif ya. Lanjut ke langkah pertama dulu. Gx sama dengan hx. Gx sama dengan hx, gx-nya adalah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat min 3. Nah, terus si x kuadrat semuanya pindah aja ke kanan ya, karena 2x kuadratnya yang lebih gede ada di sebelah kanan. Berarti 2x kuadrat kurang x kuadrat itu adalah x kuadrat. Min 3 kurang 1 itu adalah min 4 sama dengan 0. Nah, terus ini kalau difaktorkan bakal jadi x tambah 2 x min 2, sehingga himpunan penyelesaian ini di sini ketemulah x-nya minus 2 atau x-nya sama dengan 2. Ada 2. Karena nggak ada syarat apapun, berarti dua-duanya ini disubstitusi ke himpunan penyelesaian nantinya. Lanjut ke fx sama dengan 1. Fx-nya tadi adalah x kuadrat min 1 sama dengan 1. Berarti satunya pindah ke kiri, jadi x kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorin bakal jadi x tambah akar 2 kali x min akar 2 sama dengan 0. Itu tuh dapat dari mana sih, Bu? Dapat dari sini. Ingat ada sifat gini. Jadi kalau ada a kuadrat min b kuadrat itu bakal jadi a ditambah b kali a min b. Berarti kan 2 itu adalah akar 2 dikuadratkan. Nah, ini biar ngebentuk si bentuk ini ya, yang tadi. Ini juga, ini berlaku ya untuk yang x kuadrat min 4 itu. Ini yaudah, ini Bu ganti juga deh. Nah, ini kan sama aja dengan 0 sama dengan x kuadrat min 2 kuadrat. Makanya jadi x tambah 2 x min 2. Pakai sifat yang ini tadi gitu. Ini juga min 2 ini bisa jadi x kuadrat min akar 2 kuadrat sama dengan 0. Ya kan, akar 2 kuadrat 2. Makanya tadi dapat x tambah akar 2 kali x min akar 2 sama dengan 0. Hasilnya x-nya ada 2 plus akar 2 atau min akar 2. Boleh langsung aja deh plus minus akar 2. Jadi ada 2 ya. Bisa plus akar 2, bisa minus akar 2. Tuh, ini yang pertama tadi, kedua, 3 dan 4. Ternyata udah dapat 4 himpunan penyelesaian. Lanjut ke langkah 3. Fx-nya sama dengan min 1.
Berarti fx itu tadi yang x kuadrat. X kuadrat min 1 sama dengan min 1. Min 1 pindah ke kiri, berarti min 1 tambah 1 jadinya. Berarti x kuadrat doang sama dengan 0. Nah, kalau yang ini mah ya udah, x-nya pasti 0. X-nya mau plus minus 0 pun sama aja, X-nya pasti 0. Nah, kita coba ke GX dan HX. Kira-kira hasilnya sama-sama ganjil nggak? Atau sama-sama genap nggak? Kita coba substitusi. GX-nya itu tadi katanya X kuadrat ditambah 1. Berarti kalau G0, 0 kuadrat ditambah 1. Kita ganti aja deh, takut nggak ngerti Bu, 0 dari mana katanya. Berarti G0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 1. Oh, hasilnya 1. Ini bilangan ganjil. Nah, lanjut ke HX-nya. HX sama dengan 2X kuadrat min 3. Berarti di sini H0 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat min 3. Oh, sama. Ternyata hasilnya ganjil juga, Bu. Min 3. Hasilnya ganjil. Oh, ternyata sama-sama ganjil. Berarti ini memenuhi. Gitu ya. Ternyata udah dapat 5 nih. Udah dapat 5. Lanjut lagi ke langkah D. Catat ya, nih. Foto dulu. Tahu ketinggalan. Langkah D, fx-nya sama dengan 0. Fx itu tadi x kuadrat min 1. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kalau difaktorin kan 1 itu kan 1 kuadrat nih. Nah, 1 itu kan 1 kuadrat. Berarti x ditambah 1, x min 1 sama dengan 0. Hasilnya x sama dengan plus minus 1. Tetap kita coba, atau kita pisah aja deh kali ini ya. Kalau yang ini kita pisah aja x1 atau x min 1 ya. Kalau di sini x plus 1 berarti x min 1 atau x sama dengan 1. Ini dari sini, ini ke sini. Nah, terus ini kita uji masing-masing ke GX dan HX-nya. Kalau yang ini hasil ujinya nanti ini GX-nya, ini HX-nya. Kita coba ya. GX-nya tadi itu adalah x kuadrat tambah 1. Berarti GX sama dengan x kuadrat tambah 1, sedangkan di sini HX sama dengan 2x kuadrat min 3. Substitusi G sama dengan G min 1-nya berapa? Berarti di sini G min 1 sama dengan min 1 dikuadratkan tambah 1. Hasilnya min 1 dikuadratkan kan 1. 1 tambah 1 itu 2. Oh, ternyata lebih besar, Bu. Dia lebih besar dari 0. Oke, kita coba dulu yang ke HX. Memenuhi nggak? Dua-duanya harus memenuhi ya untuk GX dan HX. Kalau salah satu aja berarti si min 1 itu tidak bisa disubstitusi ke himpunan penyelesaian. Di H min 1 sama dengan 2 kali min 1 dikuadratkan min 3. Min 1 dikuadratkan itu kan 1. 1 kali 2, 2. 2 kurang 3 itu min 1. Oh, ternyata lebih kecil, Bu. Dia lebih kecil dari 0. Dia nggak positif hasilnya. Kan hasilnya lebih besar dari 0 atau positif. Nah, sedangkan di situ bukan positif. Berarti dia tidak memenuhi. Kok jelek banget positifnya? Positif. Tetap aja ya, udahlah ya. Nah, ternyata si X sama dengan min 1 ini tidak memenuhi. Gitu. Lanjut ke X sama dengan 1. Untuk yang X sama dengan 1 tetap kita uji ke GX dan HX-nya. GX-nya sama dengan X kuadrat ditambah 1. Berarti G1 itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 1. Hasilnya 2. Lebih besar, Bu, dari 0 atau positif. Benar. Lanjut ke HX-nya. HX sama dengan 2X kuadrat min 3. Berarti H1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat min 3. Tetap hasilnya min 1. Dia nggak positif atau lebih kecil dari 0. Dan ini juga tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah dari awal ya. Kita tulis dari yang angkanya terkecil. Kecilan mana? Min 2 sama min akar 2. Akar 2 1,414. Berarti lebih kecilan yang min 2. Min 2, min akar 2, terus 0. Min 1 sama 1 nggak memenuhi, berarti nggak usah dimasukin. 0, terus akar 2, dan 2. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Berarti jawabannya apa tuh? Tadi kita lihat dulu jawabannya adalah tereng. Jawabannya itu yang A.
min 2, min akar 2, 0, akar 2, dan 2. Jawabannya adalah A, gitu. Oke, lihat ya, ntar jawabannya Ibu share juga nih, PPT, bukan PPT ya, picture-nya lah ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 5. Nomor 5 itu soalnya adalah jumlah X1 tambah X2 dari akar-akar. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu jumlah akar-akar persamaan, tapi takut kalian nggak ngerti, jadi di situ Ibu bikin kurung X1 tambah X2-nya. Artinya cari X1 dan X2-nya, kalau udah dapet tinggal tambahin berapa sih hasilnya gitu loh. Nah, dari akar-akar persamaan 2 pangkat X, 2 pangkat X ditambah 2 kali 2 pangkat 1 min X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan dalam bentuk persamaan kuadrat. Oke, 2 pangkat X biarin aja tetap 2 pangkat X. Ini tetap 2 pangkat X ditambah ini 2 pangkat 1 min X itu kan bakal jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min X. Dipisah, bisa kan? Sesuai dengan sifat yang tadi. A pangkat M dikali A pangkat N. Kan A pangkat M tambah N. Makanya bisa dipisah. Gitu ya. Terus, tadi ada lagi nih, yang A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, itu bisa kepake di 2 pangkat min X-nya. Lalu di sini dikurang dengan 5 sama dengan 0. Nah, terus di sini 2 pangkat X tetap ditambah 2 kali 2 ya 4. 4 dikali 2 pangkat min X. Nah, 2 pangkat min X itu kan berarti sama aja dengan 1 per 2 pangkat X. Jadinya sesuai dengan yang ini. Dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Semuanya dikali dengan 2 pangkat X. Samakan penyebutnya lah ya intinya. Ini kali dengan 2 pangkat X. Supaya si 2 pangkat X yang bawah ini hilang. Gitu. Berarti 2 pangkat X kali 2 pangkat X berarti 2 pangkat X kuadrat. Ditambah 4 kali. Nah, 1 per 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X ini kan habis nanti nih. Jadi tinggal 4 doang. Tapi kalau mau tulis tuh nggak apa-apa. 4 kali berarti di sini 2 pangkat X per 2 pangkat X. Dikurang 5 kali 2 pangkat X sama dengan 0. Gitu. 2 pangkat X dikali 2 pangkat X itu 1. Ini 1. Berarti di sini jadinya tinggal 2 pangkat X kuadrat. Ibu deketin ya si min 5-nya. Min 5 kali 2 pangkat X ditambah 4 sama dengan 0. Gitu. Nah, di sini taruh pemisalan. Misal, kalau bingung ya, kita misalin aja. Misalnya itu 2 pangkat X kita jadiin A. Nah, sehingga hasilnya menjadi A kuadrat min 5A. Kan si 2X jadi A tadi. Berarti ini A kuadrat kurang 5 kali A ditambah 4 sama dengan 0. Faktorin nih. Cari 2 angka yang dikali hasilnya 4, yang dijumlah hasilnya min 5. 4 itu perkalian antara 1 kali 4 min 1 kali min 4. Di antara dua kemungkinan ini, kalau dijumlah hasilnya min 5 yang mana? Berarti yang ini. Ini hasilnya min 1 tambah min 4 itu adalah min 5. Sedangkan ini 1 tambah 4 itu 5. Berarti kita gunakan min 1 dan min 4. Kita hapus. Nah, di sini min 1 sama min 4. Sehingga hasilnya A sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 4. Ini belum selesai. Tadi A itu adalah 2 pangkat X. Ganti lagi. A itu adalah 2 pangkat X sama dengan 1. Ini sini juga 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Ingat, apapun pangkat 0 itu jawabannya 1. Ini ada sifat lagi. Apapun pangkat 0 itu hasilnya 1, kecuali 0 per 0. Kalau 0 per 0 itu dia tidak terdefinisi. Sehingga di sini bisa kita ganti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Lalu yang ini 2 pangkat X sama dengan 4 itu adalah 2 kuadrat. Sehingga di sini kita peroleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah, inilah X1 dan X2-nya. Karena nggak ada ketentuan X1-nya harus lebih besar kek atau lebih kecil kek gitu dari X2-nya, ya udah
terserah mau milih X1 yang mana dan X2 yang mana. Boleh mau milih yang ini X1, mau ini jadi X1 nggak apa-apa, ataupun ya ini X1 X2 nggak apa-apa. Yang ditanya tadi adalah jumlah akar-akarnya. Kan akar-akarnya kita udah ketemu nih, 0 dan 2. Berarti jumlah akar-akarnya yang ditanya adalah X1 ditambah X2, hasilnya adalah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Gitu deh. Oke, paham ya? Ini udah selesai nih untuk pengerjaan soalnya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.